Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mimin Kandra. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler C dengan IPN yaitu 2511.40225. Di sini saya akan mereview materi syariah dari pertemuan awal hingga akhir saya review. Itu dimulai aja langsung dari step pertama, yaitu syariah. Apa itu syariah? Syariah secara bahasa ialah jalan. Lalu ada pun secara istilah, syariah adalah hukum Islam, peraturan Tuhan yang diterapkan atau diperuntukkan untuk orang yang berakal sehat ini. Di peraturan itu buat orang yang punya akal sehat, buat ngelakuin hal yang udah Tuhan suruh gitu. Terus syariah juga sudah berada sejak zaman Nabi Adam, Nabi pertama. Terus ada pun peraturan hukum. Pasti benar tuh karena didasarkan Al-Quran dan Sunnah. Udah pasti benar tuh baca udah dalam ada kandung-kandungannya lah di dalam Al-Quran. Terus syariah mengalami penyempurnaan terbagi dua, yaitu syariat agama Islam bersifat mutlak. Terus yang kedua syariat fikih relatif pemahaman tentang syariah. Terus syariat yang masih dijalankan dari zaman Nabi hingga sekarang tuh contohnya yaitu berpuasa. Terus langsung aja ke slide dikit ya, yaitu tentang apa itu hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah dan muamalah, guna mencapai kebaikan di dunia dan akhirat gitu. Hukum ini mencakup prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebenaran dengan sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Terus poin utamanya yaitu hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terus kita langsung aja slide. Di sini ada 4 sumber hukum Islam. Yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah atau hadis Rasulullah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Langsung aja kita ke pembahasan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia memuat prinsip-prinsip, yaitu berfungsi sebagai pedoman hidup, hudat, dan pembeda benar dan salah, serta petunjuk moral dan hukum yang tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Jadi kalian kalau mau dijadiin pedoman tuh yaitu Al-Quran best. Jadi bisa jadi pembeda benar dan salah gitu, serta petunjukan moral. Selama kita mengikuti yang ada di dalam Al-Quran tuh udah pasti hidup kita mau di dunia apa di akhirat pun pasti bakal apa ya istilahnya tenang atau mungkin lancar gitu. Terus ada beserta contoh tuh yaitu contoh-contoh hukum Islam Al-Quran berdasarkan kategori, yaitu pertama wajib atau fardu harus dilakukan jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, berbakti pada orang tua, gitu kan contohnya. Terus yang kedua yaitu sunnah atau mandub, dianjurkan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat rawatib, puasa Senin Kamis, sedekah, bersiwak gitu. Terus yang ketiga yaitu haram atau mahdur, harus ditinggalkan. Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan berdosa. Contohnya yaitu zina, mencuri, riba, minum haram, makan pribadi gitu. Terus yang 4 yaitu makruh, dibenci, ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Contohnya yaitu makan makanan berbau menyengat seperti petai atau jengkol sebelum ke masjid, atau tidur setelah subuh. Terus yang terakhir contohnya yaitu mubah atau halal, dibolehkan, tidak ada pahala atau dosa jika dikerjakan atau ditinggalkan. Contohnya makan, minum, berpakaian, selama tidak melanggar syariat. Terus sama olahraga juga. Terus yang kedua yaitu sunnah atau hadis Rasulullah. Hadis adalah catatan tertulis atau lisan berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara sunnah adalah praktik atau tradisi kehidupan Nabi yang menjadi paduan moral gitu.
Terus pengertian sunnah yaitu simpelnya tradisi jalan hidup atau praktik yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah ngitaku perilaku Nabi yang konsisten dan menjadi pedoman etika bagi umat manusia. Di sini pun kita ada contohnya, contoh sunnah atau hadis Rasulullah yaitu satu sunnah filiyah atau perbuatan Rasulullah SAW. Kayak Rasulullah SAW tuh kalau tidur tuh selalu miring ke kanan. Jadi kalau kita kiring ke kanan tuh otomatis tuh kita udah ngelakuin sunnah. Kenapa bisa gitu? Karena hal yang dilakuin para nabi tuh bisa bilang kita sunnah buat us. Terus yang kedua bersiwak atau menggosok gigi. Jaga kebersihan mulut dengan siwak. Agar kalau misalkan kita mau ngobrol sama orang tuh enak juga kan, nyaman. Ini ada bau yang tidak nyaman ketika dari mulut kita ketika ngobrol. Terus yang ketiga makan dengan tangan kanan. Nah itu bahkan masih kita terapkan sampai sekarang yaitu makan dengan tangan kanan ini. Terus yang kedua sunnah kauliyah atau ucapan Rasulullah SAW. Adab makan. Nah, berbunyinya kayak gini nih. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Terus di sini pun ada anjuran untuk memukah. Beliau bersabda bahwa pernikahan adalah sunnahnya. Terus pentingnya niat gitu sebelum nikah tuh harus ada niat. Nikah tuh niatnya apa, baik atau buruk. Kayak buruknya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Karena kalau niat baik tuh pasti bakal mendapatkan hal baik dan sebaliknya gitu. Terus yang ketiga sunnah takririyah atau ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW. Diam atas perbuatan sahabat, yaitu ketika para sahabat melakukan suatu perbuatan di hadapan Rasulullah dan dia tidak melarangnya, itu menandakan kebolehan. Contohnya tuh kayak makan daging jawak gitu. Terus yang ketiga adalah isma. Isma adalah kesepakatan seluruh mujtahid ulama ahli ijtihad umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai masalah baru yang belum diatur secara ekspresif dalam Al-Quran dan hadis ini. Isma merupakan sumber hukum Islam ketiga yang mujtahid. Di sini pun ada jenis isma, yaitu hukum pertama isma sarih atau tegas. Seluruh ulama secara tegas menyatakan pendapat mereka setuju terhadap suatu hukum. Terus yang kedua isma tukuti atau diam. Sebagian ulama mengumumkan pendapat dan ulama lainnya diam, tidak menyanggah setelah mengetahuinya gitu. Terus ada contohnya juga seperti contoh isma dalam hukum Islam yaitu pengangkatan Khalifah Abu Bakar, yaitu kesepakatan sahabat Nabi untuk membait Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terus yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran atau mushaf. Kesepakatan para sahabat untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Terus yang ketiga, hukum haram minyak babi. Yaitu ulama sepakat menetapkan hukum haram atas belian minyak babi gitu. Kenapa bisa dibilang haram tuh karena ya salah satunya karena mengandung bagi di agama Islam tuh bisa dibilang hal-hal yang berhubungan dengan babi itu dikasihkan haram. Terus yang terakhir adalah kias. Kias adalah metode ijtihad dalam hukum Islam yang menetapkan hukum suatu perkara baru cabang far'u dengan cara disamakan dengan perkara lama atau pokok atau khas yang sudah ada dalil hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Hal ini dilakukan karena persamaan adalah hukum gitu. Jadi sebelum menetapkan suatu hukum yang contohnya perkara baru tuh pasti bakal disamakan dulu dengan perkara lama buat menjadi persamaan lah atau perbandingan gitu. Biar benar-benar valid lah. Terus ada contoh hukum kias. Itu yang pertama satu, narkotika dan haram. Narkotika diharamkan dengan mengkiaskan atau menganalogikan pada form atau minuman keras yang diharamkan dalam Al-Quran karena memiliki efek memabukkan yang sama gitu. Terus larangan dua beli saat azan Jumat, yaitu dua beli saat azan sholat Jumat hukumnya haram. Dikiaskan dengan larangan dua beli yang disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 saat azan berkumandang. Terus yang ketiga yaitu membakar harta anak yatim
Membakar harta anak yatim hukumnya haram dikiaskan dengan memakan harta anak yatim yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 karena sama-sama merusak atau menghilangkan harta tersebut. Terus yang terakhir yaitu zakat padi atau beras. Kewajiban zakat pada padi atau beras dikiaskan pada zakat gandum atau makanan pokok karena memiliki iliat yang sama sebagai makanan pokok yang dapat disimpan gitu. Jadi mungkin ini materi yang udah saya review dari pertemuan pertama hingga akhir selama pembelajaran syariah. Mungkin segitu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.